Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. نبينا مصطفى من أكرم البشر نبينا مصطفى من أجمل الصور يا ربي بلغ مقاصدنا نبينا مرسل بالدين والملل نبينا مرسل بالعلم والعمل يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى نبينا يرحم الخلق برحمته نبينا يرسل الناس بدعواته يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابئ العلوم والحكم. أما بعد قد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati Ketua DKM Sholat At-Taqwa yaitu Hinal Mahmud Pak Ustadz Mabtu beserta keluarga besar, dan juga yang saya hormati para asatidz, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang tidak disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa takjim dan hormat kami kepada semua jamaah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, biiznillah wa nikmatillah. Pada kesempatan sore menjelang malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani maupun rohani kita. Sehingga alhamdulillah dengan kudrah dan iradahnya Allah, di sore hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan taklim dan diakhiri nanti dengan doa
dan insya Allah nanti akan dilanjutkan kembali dengan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan hadirnya, kumpulnya di tempat yang mulia menurut pandangan Allah, mudah-mudahan dalam kehidupan kita senantiasa diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat ring salam mari sama-sama kita limpah curahkan ke baginda alam Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumul qiyamah nanti mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini akan saya sampaikan beberapa kutipan hadis yang di dalam kitab Mukhtarul Hadis yang dikarang oleh Sayyid Ahmad Al-Hashim. Sebelum materi hadis yang berikutnya, dalam kesempatan sore hari ini, 3 hal yang harus kita jaga di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita jaga dalam kehidupan kita? Yang pertama, tubuh kita. Yang kedua, fikroh atau pikiran kita. Dan yang ketiga adalah qalbu kita atau hati. Yang pertama, tubuh kita. Tubuh kita ini adalah diibaratkan kendaraan buat jiwa kita. Jadi tubuh, jiwa, raga kita diibaratkan kendaraan buat kita. Kenapa kendaraan buat kita? Dengan tubuh yang sehat, badan kita yang sehat, jasmani maupun rohani, diibaratkan kendaraan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, di malam ini, di malam Sabtu ini, dengan badan kita yang sehat bisa hadir ke majelis ilmu. Dengan badan kita yang sehat bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan bisa kita ikutin taklim pada kesempatan malam hari ini. Kemudian yang kedua adalah fikroh atau pikiran. Pikiran kita, karena ia adalah kemudi dalam arah hidup. Jadi pikiran yang tenang, pikiran yang baik adalah sebagai arah kemudi dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita mengucapkan lisan kita, sebelum diucapkan keluar atau belum dikeluarkan kata-kata ini adalah sambungkan dulu dengan fikroh atau pikiran kita yang baik. Sehingga apa? Yang dikeluarkan di dalam lisan kita adalah ucapan-ucapan kalimat thayyibah. Apa yang diucapkan di dalam lisan kita adalah tidak menyinggung perasaan orang banyak. Itulah adalah fikroh, dikaitkan dengan arah kehidupan kita. Kemudian yang ketiga adalah qalbu atau hati. Ia adalah pusat dari segala yang dia rasakan. Jadi qalbu itu adalah pusat yang kita rasakan. Apapun yang kita ada di dalam qalbu kita, baik itu manis, baik itu pahit, baik susah, payah, jerih payah kita dalam kehidupan kita, yang merasakan adalah qalbu kita. Ya, sakit hati kita, senang jiwa raga kita, kenyamanan di dalam badan kita, yang dirasakan adalah qalbu kita, badan kita sehat jasmani maupun rohani kita. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini, di antaranya saya akan buka yang pertama yang berkaitan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya lihat di nomor hadisnya adalah 1154. Di halaman kitabnya adalah 140. Yang pertama, hadis ini adalah yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Ibni Abbas. Man usiba bimusibatin fi malihi au jasadihi wa katamaha wa lam yaskuha ila nas
kana haqqan 'alallahi ayyaghfirullah. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani menjelaskan siapa orang yang ditimpa musibah. Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang ketika ditimpa musibah, baik musibah itu adalah zahiriyah maupun musibah batiniyah. Salah satunya adalah musibah yang ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Suami kita sebagai istri, istri adalah suaminya, anak yang ditinggalkan oleh siapa orang tuanya, itu adalah musibah. Banyak bentuk musibah-musibah yang lainnya. Salah satunya adalah mungkin kehilangan. Ya, dompetlah hilang, apalagi kunci motor kita hilang. Ya, itu banyak daripada musibah itu diantara. Bahkan jamaah rahimakumullah, ketika kekayaan atau harta atau rezeki kita walaupun sudah digenggam oleh tangan kita, bahkan sudah ada di kantong kita, kalau memang bukan rezeki kita, tahu-taunya apa? Hilang. Nah, kita lanjut kembali bahwa man usiba bi musibatin, ketika orang ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, fi malihi, diuji oleh Allah musibah dengan kekayaannya, hartanya, kehilangan dan lain sebagainya. Atau apa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Au jasadihi, badan kita diuji oleh Allah. Salah satunya adalah penyakit. Ya. Makanya manusia kadang-kadang kalau kita kurang bersyukurnya pada Allah ketika mendapatkan musibah, ujian daripada apa badan kita, kadang-kadang mengeluh Tuhan kita. Kita kadang banyakkan sehatnya dibandingkan sakit, saudara-saudara. Sakitnya mungkin berapa tahun, sehatnya kita berapa tahun. Perbandingannya antara sehat dengan sakit pasti banyakkan sehatnya. Ya, ini kadang-kadang kita suka mengeluh. Au jasadihi wa katama wa lam yaskuha. Jadi hadis ini adalah kesimpulannya. Ketika manusia diuji oleh Allah kena musibah, baik hartanya, jasadnya, badannya dan lain sebagainya, sanggup menyembunyikan dari orang banyak. Jadi tidak mengeluh, ya, ini tidak disebarluaskan di Facebook atau misalnya di medsos dan lain sebagainya. Maka di situ kana haqqan 'alallahi ayyaghfirullah, maka di situ adalah dosa-dosa kecil kita yang ada dalam diri kita. Dengan keikhlasan, dengan kesabaran diuji oleh Allah, maka dosa kecil kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apa? Orang-orang yang ketimpa musibah atau tertimpa musibah sanggup menyembunyikan dari orang banyak, bahkan tidak disebarluaskan ke orang banyak. Itulah hadirin jamaah rahimahullah, hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Kemudian yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim. Hadis ini adalah urutan 1155. Yang bunyi hadisnya adalah man at'ama musliman ja'ian aw maridun at'amahu min simaril jannah. Man at'ama musliman, siapa orang yang memberikan makanan muslim maupun muslimat kepada tetangganya, kepada keluarganya, ja'ian, memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan, au maridun, ataupun memberikan makanan kepada orang-orang yang lara ataupun yang sakit, maka di situ janji Allah akan diberikan hadiah at'amahu min simaril jannah, maka nanti di surga akan disiapkan makanan-makanan yang nikmat, akan disiapkan buah-buahan dari surga yang nikmatnya luar biasa ketika orang waktu di dunia adalah mau membantu berbagi terhadap orang-orang di sekitarnya. Oh, Pak. Makanya mohon maaf, ketika kita berbagi, usahakan berbagi itu yang terbaik. Ya, lamun orang mere, cek orang Sunda, lamun orang mere anu pang alus-alusna,
Aya di imah ya anu pangeunah-ngeunahna. Apa yang ada di rumah yang kita enak kasihin sama tetangga. Bere sama orang lain kasih sama orang lain. Jangan ngasih itu yang sekiranya kira-kira mau bulukan dikasihin. Jangan. Iya, nggak enak. Coba dah. Ketika ada orang yang kelaparan, ada orang yang memang sakit, dibutuhkan dari makanan dan lain sebagainya, kemudian kita makan itu makanan yang apa? Nikmat diberikan pada orang yang lapar. Nikmatnya luar biasa, maka pahalanya pun akan Allah berikan ganti yang dengan luar biasa. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah, orang yang senantiasa berbagi, Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda. Kemudian jamaah rahimakumullah, hadis yang berikutnya adalah yang berkaitan tentang berkurban. Yang mana berkurban ini adalah hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Yang di halamannya adalah 142, di nomor hadisnya 1180. Apa bunyi hadisnya? Man ba'a jilda udhiyatahu fala udhiyatalah. Siapa orang yang ketika berkurban, nah, jilda udhiyatihi, maka tidak sempurna berkurbannya kalau seandainya kulit kurbannya itu dijual. Nah, ini Pak ya. Jadi saudara-saudara, hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, seandainya kita berkurban nih, berarti di hari raya Idul Adha, berkurban sapi maupun apa nih, maupun misalkan kambing, maka di situ adalah kuranglah begitu sempurna di dalam berkurbannya kalau seandainya kulitnya itu kita jual. Dibelikan naon tah meureun, belikan rokok ese, nah, dibelikan apa namanya jisamsu dan lain sebagainya. Kalau bisa bagikan kulitnya, ya itu lebih sempurnanya bagikan, ya itu kalau seandainya boleh saja kalau dijual dengan izin misalkan begini. Bagaimana misalkan nih nggak ada yang ngurus nih kulit sapinya nih, ya bagaimana kita jual, kemudian duitnya itu di apa? Dibagikan lagi kepada misalkan warga sekitar atau fakir miskin, itu boleh saja. Kil pendapat ulama itu yang memperbolehkan, ya bahkan tapi di situ adalah lebih baiknya ketika kulit sapi, kulit kambing ketika berkurban silahkan bagikan kalau mau. Tapi kalau seandainya tidak ada yang merawat, yang ngurusnya, memperbaikinya itu kulit, maka silahkan boleh dijual, akan tapi itu duitnya dibagikan kembali. Itu boleh, ya. Nah ini jamaah rahimakumullah, maka di hadis ini kesempurnaan di dalam berkurban, maka usahakan kulit sapinya itu jangan dijual. Ya, boleh pendapat lain ulama ketika dijual tadi, ketika dengan syarat tidak ada yang mengurus, tidak ada yang merapikan, kemudian silakan dijual, dibagikan kepada yang lainnya. Itu boleh. Kemudian jamaah rahimakumullah, di hadis berikutnya di nomor hadis 143. Hadis ini berkaitan tentang masalah khatmul Quran atau orang yang menghatamkan bacaan Al-Quran. Ini hadis adanya di nomor 1192. Hadis ini adalah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim An-Sa'ad dari Imam Sa'ad. Bunyi hadisnya, man khatamal Qur'an awalan naharin sulliyat alaihil malaikatu hatta yumsiya wa man khatamahu akhiran nahar sulliyat alaihil malaikatu hatta yusbiha. Siapa orang yang menghatamkan Al-Quran awalan nahar, di awal siang, oh ya, menghatamkan Qurannya itu di awal siang, berarti kita mulai arek mimiti berang menjelang siang itu udah hatam Al-Quran. Mungkin nggak tahu tuh ya hatamannya dimulai kapan itu ya, membaca Al-Qur'annya. Sebelum bahas tentang hataman Al-Qur'an, saya sampaikan di dalam Al-Qur'an yang masih ingat ada
30 juz. Dari 30 juz itu ada yang masih ingat 114 surah Al-Quran. Dari 114 ayatnya adalah 6.666. Dari ayatnya 6.666 ada kalimat di dalam Al-Quran. Baraha kalimat nate 74.437 kalimat Al-Quran. Dari kalimatnya tersebut ada hurufnya. Diawali dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Berapa hurufnya? 325.345 huruf Al-Quran. Al-Quran diawali dengan apa? Surahnya Al-Fatihah. Diakhiri dengan surah An-Nas. Pahalanya satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Lamun ngitung huruf Al-Quran, sebelum kita bisa menghitungnya, yang ada mah keburu tidur. Nah ya, jangankan kita menghitungnya, membacanya aja kadang-kadang males bin sangheuk. Nah ya, mungkin kadang-kadang bacanya tadarusnya yang agak rajin. Nanti bulan apa doang kira-kira Pak ya? Bulan Ramadan doang gitu. Kadang-kadang bulan Ramadan teh 30 juz teh kadang-kadang ora hatam-hatam ya. Cuma hatamnya mungkin setengahnya 15 juz mungkin. Ada juga yang berapa? 7 juz, kadang 2 juz juga enggak hatam-hatam, kepotong, aduh sibuk katanya kerjaan. Ya. Nah, kembali kepada khatmul Quran. Siapa orang yang menghatamkan Al-Quran di awal siang, sulliyat alaihil malaikatu hatta yumsiya, maka di situ adalah malaikat akan memintakan ampunan kepada orang tersebut hatta yumsiya, sampai waktu sore. Kemudian waman khatamahu akhiran nahar, siapa orang yang menghatamkan di akhir malam itu di dalam Al-Quran, sulliyat alaihil malaikatu hatta yusbiha, maka para malaikat akan memohonkan ampunan kepada hamba-hamba Allah yang menghatamkan daripada akhir nahar atau akhir malam sampai masuk waktu subuh. Ya, itu diantara malaikat. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang memang di dalam di muka bumi ini adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ya Allah, berikan hidayahmu. Ya Allah, berikan jalan petunjukmu kepada hamba-hambamu yang senantiasa waktu di dunia, senantiasa bukan hanya bekerja, akan tapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran, seandainya manusia ingin hidupnya bahagia, tuflih, ingin bahagia, ya ayyuhallazina amanu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ini kata Allah, janji di dalam Al-Quran, siapa orang yang manusia hidupnya ingin bahagia di dunia wal akhirah, sujudlah, rukuklah, beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ tuflihun, maka orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, kita pengen bahagia kan Bu ya? Bapak Ibu semuanya kita ingin bahagia hidup kita di dunia, ingin bahagia hidup kita di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sudah masuk belum waktu Isya? Belum ya, masih lama. Kita lanjutkan kembali yang berkaitan tentang menjaga perasaan seseorang di dalam kehidupan kita. Nah, ini jamaah rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang di dalam kitab Muhtarul Hadis ini adalah diantaranya hadis-hadis sahih yang bisa dijadikan argumen atau dalil dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang pertama? Man zabba an irdi ahihi bil ghaib kana haqqan 'alallahi ayyaqiyahu minan nar.
Siapa orang yang bisa menjaga perasaan malu orang lain? Siapa orang yang bisa menutupi aib orang lain? Siapa orang yang menyembunyikan perasaan yang tidak baik di hadapan orang lain? Bahkan orang lain tersebut tidak tersakiti sama ucapan kita, tidak disakiti dengan mungkin kata-kata kita, maka di sini adalah kana haqqan 'alallahi ayyakiyahum minan nar. Maka di sini Allah akan jaga orang tersebut ayyakiyahum minan nar, daripada ancaman-ancaman siksaan daripada api neraka. Bagi siapa itu? Bagi orang-orang waktu di dunia, manusia adalah yang bisa menjaga perasaan orang lain, yang bisa menyembunyikan aib orang lain, maka aib kita pun akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Makanya jamaah rahimakumullah, ketika ngaji, kewajiban orang yang ngaji itu minimal 3 ilmu yang harus kita pelajari. Apa ketika orang ngaji belajar ilmu agama yang perlu kita pelajari? 3 ilmu. Yang pertama ilmu fikih, itu perlu, Pak. Kenapa ilmu fikih itu perlu? Karena dalam ibadah sahnya tidak sahnya, antara apa nih afdolnya atau tidak afdolnya, itu ilmu fikih yang berkaitan. Kita kembali, kalau kita udah berusaha belajar ilmu fikihnya, antara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah sholat kita, ibadah sunnah kita, terima apa enggaknya, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah ilmu fikih harus kita pelajari. Takbiratul ihramnya, cara berwudunya, cara sujudnya, ya Pak ya. Makanya dalam sujud pun diatur. Ketika kita bersujud, saudara-saudara, di situ dalam ilmu fikih dijelaskan antakuna jabhatuhu maksufatan. Ketika orang bersujud dalam ilmu fikih adalah jidatnya itu harus terbuka. Yang nempel itu bukan pecinya, saudara. Yang nempel di tempat sujud itu bukan mukenanya, akan tapi yang nempel itu adalah jabhah, jidatnya. Itu yang nempel di mana? Di tempat sujudnya. Ketika kita taklim begini nih, mohon maaf, ketika kita mau kondangan atau mau jalan dan lain sebagainya, pakai peci, alisnya ketutupin, nggak jadi masalah. Ya, ketika mau misalkan healing atau misalkan mau kondangan, misalkan jidatnya ketutup peci, jidatnya ketutup apa, jilbab, nggak jadi masalah. Akan tapi dalam ilmu fikih, seseorang laki perempuan ketika dia sujud di hadapan Allah, maka jidatnya harus dibuka. Tuh, antakuna jabhatuhu maksufah. Ya, itu diantaranya berkaitan ilmu fikih. Kemudian apa, saudara-saudara? Yang kewajiban di dalam mencari ilmu di antara ilmu agama itu adalah, selain ilmu fikih, adalah ilmu tauhid. Apa ilmu tauhid? Ilmu tauhid itu adalah tentang kita mentauhidkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, wujud, qidam, baqa dan lain sebagainya, itu harus kita pelajari. Ya, mungkin banyak beberapa guru, dari sekian yang saya sampaikan, karena di sini ada banyak guru yang menyampaikan, ada tentang fikihnya, ada tauhidnya, bahkan ada tasawufnya dan lain sebagainya. Itu penting, wajib diantaranya minimal 3, fikihnya, tauhidnya, sama satu lagi ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf itu adalah berkaitan dengan qalbu, Pak, dengan hati. Jangan sampai ibadah kita adalah ingin dipuji sama orang. Jangan sampai niat kita dari rumah ke sini ibadah, pengen dilihat sama orang, saya pengen dilihat sama orang banyak. Tidak. Akan tapi ketika kita beribadah, hanya kita sandarkan diri kita pada Allah, hati kita bukan untuk orang lain, akan tapi untuk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya mungkin di dalam ilmu tasawuf itu adalah kitab hikam. Ya, berkaitan hikmah-hikmah, mutiara-mutiara yang ketika untuk membersihkan qalbu kita, hati kita. Tuh ya, nih jamaah rahimakumullah, itu hadis ini menjelaskan tentang
menjaga aib orang lain, maka aib kita pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat. Dari syukur nikmat di sini adalah di hadisnya 1203. Hadis ini adalah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Man radiya minallahi bil qalili minar rizqi radiyallahu minhu bil yasiri minal amal. Di sini ada orang Jawa. Saya akan artikan dengan wong Jawa. Man rodiya, man ing uwo, rodiya kang mikarido iya simman, minallahi saking Allah Subhanahu wa ta'ala, bil qalili kalawan kang sakedik, minar rizki saking rizkine dari Allah, rodiya maka ridho sopo Allahu Allah minhu saking yasimman, bil yasiri kalawan kang kedik, minal amali saking amal. Nah, bahasa wong Jawa ini ya. Tapi di sini ada saya gunakan bahasa Jawanya, bahasa Jawa Keraton. Ya, bahasa Jawa Keraton. Sebab Jawa juga kan beda-beda ya Pak, Mas Sunda ya Pak ya. Ayah Sunda kasar, ayah Sunda halus. Ya Pak ya. Ayah Sunda kasar hees naon tama molor. Nah, ya. Kan kula artinya naon deui tah ketika kita mau makan bahasa Sundanya itu tuang mam kalau tidak salah ya, wong Jawanya adalah mangan kalau nggak salah tuh ya. Tuh ya, ini diantaranya man radiya minallahi bil qalil minar rizqi radiyallahu minhu bil yasiri minal amal. Siapa orang yang ridho sedikit pemberian dari Allah, ridho nih, maka di situ adalah radhiyallahu minhu bil yasiri minal amal. Maka orang tersebut ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah, itulah terhadap orang-orang yang ridho terhadap pemberian dari Allah. Maksudnya apa begini Pak? Seseorang ketika diberikan rizki mungkin beda sama orang lain. Ya, rizki kita kalau diibaratkan materi kita diberikan oleh Allah ketika per bulan hanya 30.000 bisa. Ternyata seseorang tetangganya bukan 30.000, 300.000. Itu kan lebih jauh, kan lebih banyak ya Pak ya? Jauh lebih banyak. Akan tetapi yang 30.000 itu adalah ridho pemberian Allah. Mungkin rezekinya sudah diberikan kepada Allah hanya segitu buat kita. Akan tetapi yang 30.000 ini bisa berbagi, bisa dengan keluarga, bisa menyumbang dan lain sebagainya. Itu ridho terhadap pemberian Allah walaupun sedikit. Beda kadang-kadang manusia yang suka tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kan begitu. Cuma 5 juta sebulan. Coba seandainya kalau 7 juta sebulan kan gitu. Orang itu urusan dunia Pak, mohon maaf. Urusan dunia itu kata Nabi jangan melihat yang paling tinggi. Urusan materi jangan melihat yang paling sungguh, jangan. Tapi kata Nabi urusan duniawi lihat yang lebih rendah daripada kita. Rumahnya 2 lantai, kita lihat yang ke bawah. Walaupun saya 1 lantai, yang penting tidak kehujanan bisa untuk beribadah kan gitu ya. Tapi beda kalau seandainya orang yang melihat rizkinya, kekayaannya, kesugihannya, lihat yang lebih atas. Saya baru 2 lantai, coba seandainya saya punya rumah 5 lantai, begitu. Bawaannya panas. Itu dunia. Makanya ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu adalah perhiasan yang menipu. Ketika dikejar itu dunia, kalau bukan rezeki kita kabur itu dunia. Tapi seandainya kalau udah rezeki kita, walaupun gak dikejar banget, tahu-taunya ada yang ke rumah. Nih Pak, lumayan ya buat beli semen. Nih Pak, lumayan buat beli jajan. Pas dilihat 8 juta, alhamdulillah. Tuh kan ya, itu diantaranya rezeki kan begitu. Ketika dikejar lari, kalau bukan rezeki kita. Tapi kalau emang rezeki kita, itu sudah rezeki kamu. Nah kan gitu tuh. Makanya jamaah rahimakumullah, kata Nabi, lihatlah dunia yang lebih rendah daripada kita.
kajen batur mah benghar oge belum tentu benghar itu bahagia dalam kehidupannya, kan gitu. Bisa aja begini, kaya mah kaya dalam kehidupannya tapi dengan keluarga ribut mulu, ya kadang ditinggalin mulu sama bininya, kadang ditinggalin mulu sama suaminya, kan belum tentu bahagia, kan gitu tuh, ya. Nah kemudian jamaah rahimakumullah, apalagi yang kata Nabi boleh dilihat, lihatlah urusan agama yang lebih tinggi. Maksudnya bagaimana? Biar kita bisa melihatnya, mencontohnya. Si itu rajin, saya pengen rajin lagi ibadahnya. Itu gitu kan. Jangan masalah ibadah, lihat yang lebih malas, jangan. Kalau ibadah yang lebih malas, kita tambah ngedul, tambah malas. Tara sholat kapisan, tara sholat berjamaah pisan ke masjid, di imah we di imah, nah ulah, ya. Laki wajib di masjid, ya, terkecuali kita sakit nih di rumah nggak apa-apa, ya. Masjid dekat, musola dekat, jangan di rumah aja. Kalau laki itu datang, kaki kita langkahkan ke masjid maupun musola. Kalau perempuan bagaimana? Nah kalau perempuan itu baiknya itu di rumah. Kalau perempuan ya boleh-boleh saja kita sholat di masjid perempuan, akan tapi alangkah baliknya itu di rumah. Tapi kalau laki-laki baiknya adalah sholatnya di masjid ataupun di musola. Di musola dekat, masjid dekat, di sholat yang di imah, di kamar, jangan. Ya, nah, apalagi kita sering nih kalau malam Jumat ya Pak ya, mau yasinan di sini Pak ya, yasinan tuh ya, alhamdulillah tuh ya, berkah insyaallah. Ternyata jamaah rahimakumullah, itu yang berkaitan tentang pemberian dari Allah, sekecil apapun, sebesar apapun, kita pandai-pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isa geus njan Pak. Ya, sedikit lagi. Satu lagi ya Pak ya, satu lagi Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Hadis ini karena bentar lagi kita akan menghadapi puasa lagi baik. Ya, bentar lagi kita mau Ramadan lagi baik ya. Enggak terasa hidup dia. Kita terawih, bentar lagi mau terawih lagi baik ya. Hidup ini tidak terasa, bentar lagi seminggu, sebulan, tahun itu kayaknya cepat banget itu waktu. Nah jamaah rahimakumullah, fadilah tentang masalah puasa setelah Ramadan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di nomor hadisnya 1215. Bunyi hadisnya adalah man shoma Ramadana wa atba'u sittan minas Syawal kana kasaumid dahri. Siapa orang yang berpuasa Ramadan wa atba'ahu, kemudian mengikuti setelah Ramadan itu sittan 6 hari. Nah, min Syawal berarti jatuhnya di bulan Syawal ya Pak ya. Kana kasaumid dahri, maka orang tersebut pahalanya mendapatkan seperti 1 tahun, ya. Itu mendapatkan pahala 1 tahun. Siapa itu mendapatkan pahala 1 tahun? Laki maupun perempuan, seseorang yang setelah Ramadan 6 hari berpuasa di bulan Syawal. Cuma ini berat godaannya nih Pak, berat ya. Biasanya kan habis Ramadan itu ya bawaannya pengen healing, ngajak keluarga tuh ya Pak, jalan-jalan tuh ya. Setelah apa nih? Setelah Ramadan kan gitu sih kan, jalan-jalan kan itu ya, ngajak keluarga kan gitu. Makanya di sini apa? Man shoma Ramadana wa tausitan, siapa orang yang puasa Ramadan, ini puasa Ramadan udah beres nih. Ya, beres lebaran nih. Nah, beres lebaran kemudian dilanjut berapa hari? Wa atba'ahu sittan, kemudian dilanjutkan 6 hari setelah bulan apa? Setelah Ramadan nih. Ya, setelah lebaran, sittan 6 hari min Syawal, daripada bulan Syawal, kana kasaumid dahri, maka diibaratkan orang tersebut puasa selama 1 tahun. Tuh, pahadilannya tuh, ya. Puasa 6 hari setelah Ramadan
diibaratkan pahalanya adalah 1 tahun. Ya, seperti ibaratkan kasaumi dahrin, puasa selama 1 tahun. Kita ya jangankan 1 tahun berturut-turut, ya 1 bulan aja kadang-kadang kalau tidak dibaksakan bulan Ramadan beratnya luar biasa ya Pak ya. Masih bagus berarti nih Senin, Kamisnya masih kita bisa berpuasa sunnah ya. Kadang-kadang di bulan Ramadan, mohon maaf ya Pak ya, kadang di bulan Ramadan orang muslim yang udah akil balik, yang udah dewasa, ada enggak di bulan Ramadan enggak puasa? Banyak ya. Sehari 2 hari mungkin masih menghargai bulan Ramadan. Hari yang ketiga, keempat, warteg hanya kelihatan warung kakinya doang. Ada nggak kira-kira? Ya, di pasar Bantar Gebang. Kalau di sini makanya nggak ada. Ya, nggak ada satu apa. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, itulah ya berkaitan tentang masalah ya kajian-kajian pada kesempatan malam hari ini. Ya, mungkin tadi beberapa hadis yang berkaitan tentang muhasabah, muamalah, kegiatan-kegiatan hal-hal yang bersifatnya yang baik, syukur nikmat, kemudian tentang masalah puasa, menjaga daripada aib orang lain, dan juga diantaranya yang berkaitan ya kurban, terus kemudian juga yang berkaitan tentang menyembunyikan musibah, Allah akan balas pahala dengan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan pengajian kita pada kesempatan malam hari ini diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita hajatkan mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memang Allah persulit, mudah-mudahan dalam kehidupan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah insan manusia yang senantiasa selalu beribadah dan berbuat baik kepada semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bil barokah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Mari sama-sama kita tutup acara ini dengan pembacaan doa. Astaghfirullahaladzim, 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 ilahil karim, antal karim. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafiina wa maulana Muhammad wa sallallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafina wa yukab mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa ajim sultani. Ya Allah ya aziz ya ghafar ya rahman ya rahim ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik fi auladina wa barik fi rizqina wa barik fi talabizina wa barik fi amrina wa barik fi hajatina ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihtim lana bil iman, Allahumma ihtim lana bil islam, Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah, Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dawahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.